untuk hadir di arena CFD dengan beberapa ketentuan tertentu seperti mengikuti kegiatan politik edukasi ataupun sekedar berolahraga. Kegiatan capres dan cawapres, ya kami sudah himbau dari kemarin Pak tadi, tidak boleh menggunakan CFD sebagai arena kampanye. Itu jelas. Itu dimulai sejak kapan? Itu kesepakatan kita pada tahun 2019 yang lalu dan dilakukan dengan peraturan gubernur atau instruksi gubernur, instruksi kepala daerah, wali kota, dan bupati. Itu sudah ada. Boleh nggak kemudian pasangan calon capres-cawapres itu berolahraga? Sebelumnya, saudara, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku siap jika nantinya dipanggil Bawaslu untuk memberikan klarifikasi soal pembagian susu di area Car Free Day Jakarta beberapa waktu lalu. Gibran juga merasa apa yang dilakukannya tidak melanggar aturan karena saat pembagian susu di arena Car Free Day, Gibran tidak menggunakan alat peraga kampanye. Gibran juga mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang mempermasalahkannya untuk melaporkannya ke Bawaslu. Itu hanya sekedar membagi susu saja tanpa apa yang dan jabat memilih. Mas, silakan kalau ada yang dipermasalahkan silakan dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu Sulawesi Selatan mendalami soal dugaan vandalisme terhadap baliho Ganjar Mahfud yang berada di posko tim pemenangan daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Mardiana Rusli menyebut hingga kini tengah melakukan pendalaman soal laporan dugaan vandalisme di baliho Ganjar Mahfud yang terpasang di posko tim pemenangan daerah yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jika nantinya ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus vandalisme, maka akan diserahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk penanganan. Tapi jika ada potensi soal pelanggaran administrasi, maka akan dikaji di Bawaslu. Serta-merta melakukan penindakan, tapi ada kajian hukumnya, legal opininya, termasuk dengan material syarat formal dan material apakah terpenuhi. Kalau potensi terjadinya potensi pidana, maka kasus ini akan dibawa ke Sentra Gakumdu dalam penanganannya. Kalau potensi pidana, tapi kalau ada potensi pelanggaran administrasi, maka dikaji di Bawaslu. Masih dalam pendalaman proses, tidak serta-merta kita tutupkan, karena ini juga soal hak politik seseorang. Saudara, kampanye pemilu ini jadi ajang untuk menyampaikan visi misi dan juga memperkenalkan diri kepada publik. Tapi ada juga yang menggunakannya untuk menyerang rival, diantaranya dengan menyampaikan kampanye hitam atau kampanye negatif. Apakah Anda tahu bedanya kampanye hitam dan juga kampanye negatif? Kita akan simak penjelasannya bersama dengan jurnalis Kompas TV, Desi Fifsina. Kami tinggalkan Anda dengan informasi yang satu ini. Kami tutup Rumah Pemilu. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya. Saya Maido Pelfrina berterima kasih. Sampai jumpa. Kampanye pemilu sejatinya menyampaikan visi misi dan mengenalkan diri kepada publik. Tapi ada juga yang menggunakannya untuk menyerang rival. Di antaranya dengan menggunakan kampanye hitam dan negatif. Tahu bedanya nggak? Kampanye hitam adalah kampanye yang berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba perseorangan, partai politik, dan juga kelompok masyarakat. Sedangkan kampanye negatif biasanya berisi pengungkapan fakta yang disampaikan secara jujur dan relevan menyangkut kelemahan atau kesalahan suatu calon atau partai. Aturan mengenai kampanye hitam secara tersirat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1. Para pelanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 521 bahwa jika ada yang sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Sedangkan untuk kampanye negatif, sejauh ini pemerintah belum mengeluarkan larangan.
Kandidat atau kelompok yang menjadi sasaran kampanye negatif dipersilakan untuk menanggapi dan memaparkan data valid atau argumen yang bisa meluruskan kampanye negatif yang ditujukan kepada kandidat. Penyebaran informasi palsu atau fitnah dapat merugikan proses pemilihan yang adil dan jujur. Maka dari itu, jika mendapatkan informasi negatif, ada baiknya kita cermat dengan mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Kampanye sehat akan menghasilkan demokrasi yang sehat. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya Tifa Solesa dalam Kompas Update, Saudara. BPBD bersama sejumlah warga bergotong royong membersihkan sampah yang menyumbat di bawah jembatan Sungai Dawe, Kudus, Jawa Tengah. Tumpukan sampah yang menggunung menyumbat aliran sungai dan berpotensi memicu banjir. Sebagai antisipasi, relawan BPBD bersama warga bergotong royong membersihkan sampah di bawah jembatan Sungai Dawe, Kudus. 1 unit krain dan 2 truk dam dikerahkan. Material sampah rumah tangga bercampur bambu menyulitkan proses pembersihan. Warga berharap pembersihan dapat melancarkan aliran sungai dan mencegah banjir jika hujan kembali turun. Saya dan Adisti Larasati akan bersama Anda dalam Kompas Petang sesaat lagi. Bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Polisi mulai memeriksa ayah 4 anak yang tewas di Jakarta Selatan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan di Rumah Sakit Polri, tempat ayah korban dirawat. Dewan Pengawas KPK memutuskan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri naik ke tahap sidang etik. Sanksi terberat yang bisa dijatuhkan Dewas untuk Firly adalah rekomendasi untuk mundur dari KPK. Usai dilantik Presiden Joko Widodo dan pengucapan sumpah di Istana Negara Jakarta, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur berjanji untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dan siap menangani sengketa hasil pemilu. Tepat 67 hari lagi menuju pemilu serentak 2024. Selamat datang dalam program Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Khusus hari ini kami hadir ke hadapan Anda selama 1 jam. Saya Tifa Solesa akan bersama Anda untuk paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Adisti Larasati. Saudara P, pemilik rumah, dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar, ditemukan ada 4 mayat anak-anak. Nah, keluarga sehari-harinya orang di pagi, pulang sore, pagi nggak pernah keluar. Laki nggak kerja, yang kerja istrinya.
Suaminya. Tadi awalnya sih ada kerjanya, aja punya pembantu segala tadinya. Awalnya begitu suaminya nganggur, nggak punya kerjaan. Saudara, 4 jasad anak yang tewas di dalam rumah Jagakarsa selesai diotopsi. Namun Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur belum bisa memberikan kesimpulan sebab diperlukan pemeriksaan tambahan dan analisis dalam mengenai dugaan lebam di bagian bibir dan juga hidung anak. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto bilang, setelah hasil otopsi keluar, maka penyebab kematian 4 anak ini dapat diketahui. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tambahan karena ini kan kemarin dicurigai adanya lebam pada bibir dan hidung. Karena ini juga proses pembusukan, jadi masih dicurigai. Untuk kepastiannya kita periksa histopatologi yang saat ini kita sudah kirim. Kalau dari penyebab kematiannya, Pak? Ya nanti dari situ. Dari hasil situ ya? Polisi telah menaikkan kasus tewasnya 4 anak di rumah Jagakarsa ke tahap penyidikan, saudara. Karena diduga kematian 4 anak ini disebabkan tindak pidana. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polisi pun belum memeriksa P, ayah korban yang ditemukan masih hidup di kamar mandi dengan kondisi terluka karena P ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami sudah meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan karena kami menemukan adanya dugaan tindak pidana dari peristiwa yang terjadi. Saudara P atau ayah dari atau orang tua dari keempat korban ini masih belum stabil kesehatannya, sehingga apabila nanti sudah stabil kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, saudara, Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto memastikan jika saat ini kondisi ayah 4 anak ini tewas sudah mulai membaik dan sudah menjalani pemeriksaan pendahuluan. Ayah dari 4 anak yang ditemukan tewas di dalam kamar sudah bisa diajak berbicara. Tak hanya memeriksa kondisi fisik, saudara, Rumah Sakit Polri juga memeriksa kejiwaan terduga pelaku. Ya, berangsur-angsur baik. Dan tadi malam baru ada pemeriksaan pendahuluan. Jadi belum diperiksa secara tuntas ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi fisik yang ada. Jadi kita harus melihat kondisi yang ada ini, kemudian kita sesuaikan dengan berdulu. Polisi belum menetapkan tersangka dari tewasnya 4 anak di dalam rumah Jagakarsa. Saat kejadian, polisi hanya menemukan ayah korban P yang masih hidup dengan beberapa luka di bagian tubuh. Kriminolog Adrianus Meliala menduga keempat anak yang tewas merupakan korban pembunuhan. Polisi memang belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, tapi salah satu fokus penyidikan diarahkan pada P, ayah korban. Sebelum ditemukannya jenazah keempat anak tersebut, sang ayah sempat dilaporkan ke polisi terkait kasus KDRT terhadap istrinya. Ini menjadi satu hal yang juga cukup biasa terjadi pada kasus KDRT, yakni pengulangan kekerasan. Nah, biasanya yang terjadi adalah kekerasan itu dilakukan kembali pada korban dalam ini misalnya dari suami kepada istri. Tapi yang sekarang ini terjadi adalah ketika sang istri tidak ada, maka kemudian dialihkan, atau dalam bahasa psikologinya displacement, kepada objek yang lain yang lebih lemah, yakni anak. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro bilang, polisi belum bisa menyimpulkan apakah kematian 4 anak disebabkan karena pembunuhan, meskipun dugaan mengarah ke sana. Pemeriksaan terhadap ayah korban pun belum bisa berjalan karena yang bersangkutan masih dirawat.
akan kami sampaikan, Mbak, setelah hasil dari otopsi baru kami bisa menyampaikan. Dugaan-dugaan situ memang masih mengarah, tetapi kami belum bisa menyimpulkan, demikian. Oke. Kami akan pastikan akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap inisial P. Hasil otopsi keempat korban masih ditunggu. Diperkirakan korban sudah meninggal dunia lebih dari 2 hari sebelum ditemukan pada Rabu 6 Desember 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait dengan kasus kematian 4 anak yang tewas di dalam kamar, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Asri Gunawan yang berada di lokasi. Asri, bisa diceritakan kepada kami apakah ada fakta terbaru dari kematian 4 anak yang tewas di dalam kamar? Asri. Hingga saat ini proses penyidikan masih bergulir, Adisti dan saudara. Setelah memeriksa 5 saksi dari keluarga ayah korban, kemudian keluarga ibu korban dan juga tetangga sekitar, polisi masih harus memeriksa sejumlah saksi lainnya, termasuk saksi kunci, yakni P, ayah korban, dan juga D, ibu korban. Namun keduanya masih dirawat di rumah sakit. Saat ini P, ayah korban, dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan sudah dilakukan pemeriksaan awal ataupun juga interogasi awal. Dan dari keterangan Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto, maksud kami, menyebutkan bahwa memang kondisi dari P, ayah korban, ini sudah semakin membaik, sudah bisa diajak bicara, dan tes yang dilakukan juga tidak hanya tes fisik tapi juga tes psikologis. Nah, namun berbeda dengan D, ibu korban yang dirawat di RSUD Pasar Minggu, ini kondisinya masih belum stabil, belum bisa dimintai keterangan apapun, sehingga memang belum ada keterangan yang dikantongi oleh polisi. Selain keterangan para saksi, polisi juga sudah mengantongi sejumlah barang bukti, termasuk beberapa barang bukti yang masih ditunggu hasil analisisnya, baik itu dari laboratorium forensik dan juga barang bukti ataupun juga hasil otopsi dari keempat jenazah anak yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ini yang akan membuat terang perkara ini, apa sebetulnya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini, kemudian juga bagaimana penyebab kematian dari keempat jenazah tersebut, dan juga apa motif yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Tapi yang jelas sampai saat ini ada terduga pelaku, yakni satu-satunya orang yang ditemukan masih hidup di TKP, yakni P, ayah korban, yang memang kondisinya saat ditemukan ini bersimbah darah dan juga ada sejumlah luka di tubuhnya yang diduga memang melukai diri sendiri. Namun kembali ini masih dugaan, masih informasi awal dan belum bisa disimpulkan. Bahkan polisi pun belum memberikan keterangan secara resmi atau rilis secara resmi apa penyebab kematian, kemudian juga bagaimana motifnya, bahkan belum menentukan siapa tersangka karena masih menunggu hasil penyidikan dan juga masih harus memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi kunci yakni P dari ayah korban. Sementara demikian, Adisti. Asri, tadi Anda sebutkan Rumah Sakit Polri ini sudah melakukan pemeriksaan awal berupa interogasi kepada terduga pelaku, yakni ayah korban yang berinisial P, dan juga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan atau psikologis kepada terduga pelaku atau P ini. Lalu bagaimana kemudian para tetangga ini mengenal dari terduga pelaku P dan juga istrinya serta anak-anaknya, karena kita tahu 9 bulan mengontrak, bagaimana kondisinya? Ya, berdasarkan keterangan dari tetangga sekitar, memang khususnya bagi tetangga yang melaporkan pertama kali ke Babinsa kemudian juga ke pihak kepolisian, ini menyebutkan bahwa sebetulnya korban ini memiliki masalah finansial begitu, karena di kontrakan ini pun mereka menunggak membayar selama kurang lebih 5 bulan. Dan untuk kesehariannya, dari salah satu warga yang memberikan keterangan kepada kami Kompas TV, memang tidak ada keanehan ataupun juga tidak ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang janggal dari rumah ini, yang menyebutkan bahwa sebelumnya ini di hari Sabtu sebelum kejadian ataupun juga mengetahui di TKP ini pada hari Rabu, ini di hari Sabtu menyebutkan bahwa ada KDRT di dalam keluarga ini. Ibu korban D ini ditemukan di dalam rumah sedang dalam kondisi memegang perut, kemudian juga ada beberapa luka di bagian tubuhnya, dan dari penemuan warga tersebut
D, ibu korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan juga sudah melaporkan ke Polsek Jagakarsa begitu. Jadi ada indikasi KDRT, kemudian juga ada dugaan masalah finansial, tapi kembali ini masih harus menunggu hasil penyidikan secara rampung dari kepolisian. Adisti. Oke, kita akan tunggu dan juga kawal bersama. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Informasi lainnya juga akan hadir di Kompas Petang hari ini. Dewan Pengawas KPK putuskan kasus dugaan pelanggaran etik terhadap Firly Bahuri ini naik ke tahap sidang. Firly diduga melakukan 3 kali pelanggaran etik. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan bahwa dirinya tidak perlu berjoget jika memiliki gagasan. This is my way. Cobain deh. Bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Luwak White Coffee. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second dengan 119 TV channel. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Walau nanti bukan lagi ibu kota RI,
Jakarta adalah kota modern yang menerapkan konsep Smart City untuk menunjang business activity, human capital, information exchange, cultural experience, serta political engagement sebagai syarat untuk menyandang gelar kota global. Ikuti Kelana Indonesia, Jumat 8 Desember pukul 5 sore di Kompas TV. Dipersembahkan oleh This is my way. Cobain deh. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Petang. Saudara, Dewan Pengawas KPK memutuskan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri naik ke tahap sidang etik. Keputusan menaikkan kasus Firly Bahuri ke sidang etik ini diambil setelah Dewan Pengawas KPK melakukan pemeriksaan pendahuluan pada Jumat pagi. Dewan Pengawas KPK menyebut ada beberapa kali pertemuan dan komunikasi yang terjadi antara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Firly Bahuri. Oleh karena itu, dalam waktu yang dekat nanti kami akan melakukan sidang terhadap dugaan pelanggaran etik ini yang menurut kami adalah melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A atau pasal 4 ayat 1 huruf J dan pasal 8 ayat E Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Di dalam sanksi etik kami paling berat adalah kita minta dia mengundurkan diri. Sementara itu, Saudara, Dewan Pengawas KPK menemukan 3 dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri, yakni pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo yang saat itu berperkara hukum dengan KPK. Berdasarkan pemeriksaan 33 ahli dan saksi, pertemuan Firly dan Syahrul Yassin Limpo ini dilakukan beberapa kali. Firly, Saudara, juga diduga melanggar etik dengan tidak melaporkan harta kekayaan dengan benar. Surat penyewaan rumah mewah di Kertanegara, sesuai peraturan Dewan Pengawas KPK, sanksi terberat yang bisa diberikan pada pelanggar etik kategori berat adalah rekomendasi untuk mengundurkan diri. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan bahwa dirinya tidak perlu berjoget jika memiliki gagasan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara soal pernyataannya jika memiliki gagasan tidak perlu berjoget. Disampaikan usai menghadiri acara di Provinsi Lampung pada Kamis sore. Menurut Anies, pernyataan yang ia lontarkan merupakan spontanitas dan tidak ditujukan secara spesifik kepada figur siapapun. Nggak ada pesan apa-apa, komentar aja. Kan namanya juga lagi TikTok tadi. Lagi TikTok. Nggak ada, itu kan spontanitas. Pas kita lagi ngobrol, diskusi. Kan spontanitas boleh kan? Iya, boleh. Jadi ketika tadi ditanyain kan, saya menjelaskan. Ketika saya menjelaskan, terus dikomentarin. Lah kita ini gimana? Pertanyaannya bentuknya kata-kata, masa saya jawab bukan dengan kata-kata? Ya harusnya pakai kata-kata juga. Dan ketika jawabannya disampaikan, silakan menilai masuk akal apa enggak. Kalau masuk akal, masukkan dalam akal. Itu aja. Sementara hari ke-11 kampanye calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara makan besar bersama dengan konten kreator Bobon Santoso dan Konco Prabowo atau Kopra usai sholat Jumat pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di Cilincing, Jakarta Utara. Warga antusias menyambut capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Prabowo juga ikut mengadu masakan dan mencicipi masakan dari konten kreator Bobon. Prabowo juga menyapa warga Cilincing, Jakarta Utara
dan mengucapkan terima kasih kepada warga dari acara makan besar ini. Sebetulnya saya hanya mau datang bersama kalian, terima kasih. Saya kira itu saja dari saya. Lebih baik kalian dengar musik, betul. Udah makan makanannya Bobon belum? Udah? Belum, Bon? Enak nggak yang sudah makan, enak nggak? Enak. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo tidak berkomentar banyak soal format debat Capres-Cawapres. Ganjar mempersilahkan KPU untuk mengatur debat agar terlaksana dengan baik. Ganjar menegaskan akan siap mengikuti pelaksanaan debat apapun format yang ditetapkan oleh KPU. Sebelumnya, Saudara, TKN Prabowo Gibran meminta tidak ada saling sanggah dalam debat Capres dan Cawapres. Alasannya agar kandidat memilih atau punya waktu lebih panjang dalam pendalaman kebijakan yang dipaparkan. Silakan diatur debatnya dengan baik. Silakan nanti kewenangan mereka yang ngatur. Kami siap main dengan cara apapun. Usai dilantik Presiden Joko Widodo dan pengucapan sumpah di Istana Negara Jakarta, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur berjanji menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dan siap menangani sengketa hasil pemilu usai pemungutan suara nantinya. Hakim Konstitusi baru Ridwan Mansur mengaku siap menangani sengketa hasil pemilu yang akan dijalankan usai pemungutan suara nantinya. Sebelumnya, Saudara, Ridwan ini pernah menjabat sebagai Panitera Mahkamah Agung. Ia dipilih MA menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Manahan Sitompul yang akan pensiun pada bulan Desember 2023. Artinya kita harus siap. Insya Allah saya sudah menyiapkan diri. Artinya karena dengan pengalaman saya sebagai hakim di Mahkamah Agung itu sudah insya Allah saya bisa siap untuk bergabung dengan para hakim yang lain untuk bersama-sama menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kita juga akan bersama-sama memastikan bahwa marwah Mahkamah Konstitusi itu bisa kembali tentunya dengan putusan-putusan dan juga apa yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya. Saya kira begitu. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Kompas Petang bersama rekan saya Tifal Solesa. Silakan Tifal. Ya Adisti, usai jeda kami akan hadirkan diskusi untuk Anda. 2 kali Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir negara bukan milik keluarga. Pertanyaannya, untuk siapa sindiran itu? Diskusinya akan hadir sebentar lagi. This is my way. Cobain deh. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Walau nanti bukan lagi ibu kota RI, Jakarta adalah kota modern yang menerapkan konsep Smart City untuk menunjang business activity, human capital, information exchange, cultural experience, serta political engagement sebagai syarat untuk menyandang gelar kota global. Ikuti Kelana Indonesia, Jumat 8 Desember pukul 5 sore di Kompas TV. Dipersembahkan oleh bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of This is my way. Cobain deh. Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pemerintah tidak perlu memaksa investor masuk untuk menanamkan modalnya ke pembangunan ibu kota negara. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sekaligus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan sudah ada sejumlah investor asing yang menanamkan modal di IKN. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali bicara soal investasi untuk ibu kota negara. Anies menilai, jika pemerintah tak perlu memaksa investor masuk untuk menanamkan modalnya ke IKN. Karena investor memiliki mekanismenya sendiri untuk berinvestasi. Anies menyebut, investor akan memutuskan investasinya berdasarkan pertimbangan komersial dan bukan atas dasar pertimbangan politik. Investor itu selalu objektif dan investor itu selalu menggunakan studi kelayakan yang objektif. Dia tidak memutuskan berdasarkan pertimbangan non-komersial. Kalau secara komersial layak, ya pasti dia mau kerjakan. Kalau secara komersial tidak layak, ya dia harus dipaksa. Harus dipaksa. Nah, kalau yang memaksa nggak ada, mungkin nggak mau ngerjain. Tapi harus dipaksa. Menurut saya, jangan dipaksa investor itu. Biarkan investor itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan komersial. Sebelumnya, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengklaim sudah ada sejumlah investor asing yang menanamkan modal di ibu kota negara. Bahlil yang juga menjadi Ketua Dewan Pembina Relawan Pilar 08 pendukung Prabowo Gibran memastikan jika investor di ibu kota negara akan masuk secara bertahap hingga nanti peletakan batu pertama di ibu kota negara untuk investor asing akan dilakukan usai upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024. Progresi
Investasinya gimana Pak? Investasinya kan kita 2024 bulan Agustus kita akan melakukan upacara di sana. Dan sekarang kan hotel-hotel bintang 5 udah jalan dan nggak ada masalah. Kalau yang dari Tiongkok terakhir 46 perusahaan Tiongkok. Sebagian jalan ya, sebagian kan bertahap. Jadi sesungguhnya begini, ini yang kita bicara negara ini kan dari Aceh sampai Papua. Bicara negara Indonesia itu tidak hanya Jakarta gitu. Jadi jangan hanya kita karena pengalaman di Jakarta terus Jakarta aja terus. Bagaimana memimpin negara sebesar Indonesia dari Aceh sampai Papua dengan berbagai macam kultur, kemudian kondisi ya geografis, tingkat infrastruktur yang belum merata. Ini yang harus dimaknai sebagai bagian yang harus diperjuangkan oleh pemimpin siapapun itu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada akhir November lalu sempat menjelaskan hingga saat ini belum ada satupun investasi asing yang masuk ke ibu kota negara Nusantara. Namun Presiden yakin banyak investor asing yang berminat investasi di IKN. Namun saat ini, pemerintah mengklaim masih memprioritaskan investasi dari dalam negeri. Tim Liputan, Kompas TV. Kita masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Saat berkampanye di Bengkulu, calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyentil soal praktik nepotisme dan etika bernegara. Ia pun menyebut negara bukan milik anak atau golongan. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menyindir negara bukan milik anak atau golongan tertentu. Sindiran itu disampaikan Anies saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Usai melihat isi rumah, Anies bilang pendiri bangsa mendirikan Republik Indonesia untuk semua, bukan untuk anak atau golongan. Republik ini didirikan oleh pribadi-pribadi terdidik, para intelektual cendekiawan yang pikirannya itu dibentuk bukan hanya oleh bacaan, tapi oleh pengalaman hidup. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penahanan, dan mereka memiliki wawasan luas. Sementara mereka adalah anak-anak kaum berada, dan mereka mendirikan republik untuk semua, bukan untuk anaknya, bukan untuk kemenakannya, bukan untuk golongannya. Di lain pihak, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi singkat pernyataan Anies Baswedan yang menyebut negara tidak didirikan untuk keluarga atau golongan tertentu. Ganjar menyebut negara didirikan oleh pahlawan yang harus dihormati. Biasa, saya mohon untuk tetap berada di panggung karena kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama ya. Bangsa ini didirikan oleh para pahlawan, kita mesti menghormati. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menyampaikan narasi negara bukan milik keluarga. Hari ini Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengingatkan negara dibangun oleh pahlawan dan dibangun dari hati. Apa ujung sindiran dan narasi soal negara milik keluarga ini? Kami diskusikan bersama dengan dua narasumber, bergabung keduanya lewat sambungan dalam jaringan. Yang pertama, ada Muhammad Iqbal selaku juru bicara Timnas Amin dan Valdo Maldini, politisi PSI yang juga juru bicara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Mas Iqbal, nggak cuma ngomong di Bengkulu, tapi tanggal 28 Oktober, Mas Anies juga ngomong hal yang sama di Depok. Saya kutip begini, negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Kalau kita ingat dulu para pendiri Republik ini, mereka mendirikan Republik bukan untuk keluarganya, mereka mendirikan Republik untuk seluruh anak bangsa. Sampai 2 kali ngomong hal yang sama, buat apa sebetulnya, Mas? Ya, saya kira ini adalah pesan buat masyarakat Indonesia ke depan bahwa bangsa kita ini sudah melewati fase-fase perjuangan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Dan amanat reformasi itu kan salah satunya adalah memberantas KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Saya kira Mas Anies hanya mengingatkan semua elemen bangsa saja, karena saat ini di berbagai daerah, politik dinasti itu semakin berkembang. Bagaimana orang tua ingin mewariskan kepala daerah kepada anaknya, kepada istrinya. Dan ini tentu saja menjadi memperburuk kualitas demokrasi kita. Yang kedua, saya melihat bahwa pesan ini tidak buat siapa-siapa, buat kepada
tidak buat kepada seseorang saja, tetapi kepada seluruh elemen masyarakat. Bahwa memang kalau kita dalami, saya pernah beberapa kali masuk ke rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu, di situ memang luar biasa sekali bagaimana Bung Karno itu diasingkan, bagaimana bukti-bukti sejarah bahwa beliau itu memperjuangkan kemerdekaan ini dengan darah dan air mata, terpisah dari keluarga, dan ketulusan Bung Karno yang akhirnya bisa membuat dia bisa bertahan. Jadi saya melihat ini tidak menyudutkan 1-2 orang, tapi ini adalah bagaimana mengingatkan sejarah perjuangan bangsa. Tapi sampai 2 kali bicara seperti itu, kadarnya sudah mengkhawatirkan menurut Anda? Ya tentu saja, karena memang pada faktanya kan saat ini kita melihat bahwa Indonesia ini kualitas demokrasinya menurun. Salah satunya adalah karena berkembangnya politik dinasti. Oke. Kalau begitu letak demokratisnya gimana menurut Anda, Mas Iqbal? Ya, saya kira demokrasi itu kan sesuatu yang harus kita pertahankan. Salah satunya apa? Kebebasan. Ya, salah satunya apa? Bagaimana ada check and balances ya. Saat ini misalnya partai yang harusnya kalah pemilu, tapi dia ikut-ikutan masuk ke pemerintahan misalnya. Akhirnya kan kualitas demokrasi kita jadi nggak bagus gitu ya. Harusnya yang kalah pemilu harusnya di luar aja. Karena memang sesungguhnya dia menjadi partner pemerintah untuk bagaimana menegakkan demokrasi itu. Tapi yang sekarang terjadi kan tidak. Justru yang dulu memusuhi, menyerang ya kan, yang bilang sinting juga ada gitu. Akhirnya sekarang masuk di pemerintahan, masuk hendak membela gitu ya. Jadi ini tentu saja menjadi dilema atau drama-drama yang baru ya. Jadi kami melihat bahwa ini adalah bagaimana pesan moral bagi Mas Anies. Bahkan beliau juga sudah statement ketika beliau seandainya terpilih juga tidak akan mengangkat anaknya untuk menjadi kepala daerah ataupun melanjutkan perjuangannya. Oke, saya kasih giliran ke Mas Faldo kalau begitu, karena kan Anda juga jadi bagian dari staf khusus Mensesnek juga, tudingannya nyebutnya negara pula. Merespon pernyataan ini gimana? Ya, sebenarnya kita setuju banget sih sama Pak Anies terkait pendiri Republik ini, kita berjuang untuk anak-anak bangsa. Memang para pendiri kita yang mendirikan Republik untuk semua, tapi kan sekarang kita belum tahu. Sekarang itu saya belum tahu kenapa hal ini jadi masalah gitu. Apa karena ini terkesan menyindir salah satu kelompok? Saya kira kan ini hanya Pak Anies yang memang jago dan suka berretorika aja memang. Karena kalau memang ini sindiran, ya saya juga mau nanya untuk siapa. Karena saya kira sebetulnya narasi-narasi seperti ini nggak perlu lah. Apalagi kalau memang ingin dimainkan untuk kepentingan elektoral. Karena tapi alasannya tadi bilangnya bukan untuk 1 atau 2 kelompok tertentu tudingan itu. Ya, iya, tapi karena kalau kita mendirikan Republik untuk semua, ya anak cucu kita nanti bisa masuk ke dalam anak bangsa kita juga kan. Jadi nggak fair saya kira anak saya misalnya nggak boleh masuk politik karena ayahnya pernah jadi pelayan publik. Nggak boleh bantu memajukan negara karena orang tuanya adalah anggota DPR. Kalau ternyata banyak cita-cita anak bangsa yang maju seperti jadi orang tuanya gimana? Mau bantu masyarakat seperti orang tuanya gimana? Nggak boleh. Ini kan nggak adil. Karena ada hak mereka yang kita hilangkan. Hak untuk dipilih, hak untuk memilih. Dan mereka bukan kriminal loh. Tapi hak untuk dipilih. Ini kita berbicara bernegara ya. Hak untuk dipilih harus dihapuskan karena mereka terlahir dari orang tua yang bekerja di ranah publik. Kalau memang negara ini dibangun untuk semua, seharusnya tidak ada sindiran-sindiran seperti itu. Dan kita sama-sama tahu, Pak Anies Baswedan adalah cucu dari Pak Abdurrahman Baswedan, AR Baswedan. Beliau pahlawan nasional Indonesia. Pernah pula jadi wakil menteri penerangan 2 kali dalam kabinet Syahrir. Ini kan jadinya seperti menyindir diri sendiri kalau memang ternyata itu sindiran. Dan sekarang Pak Anies bisa mencalonkan diri jadi presiden. Jadi menurut saya hal itu adil-adil aja. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Tahu nggak yang lebih menyeramkan apa? Ketika seorang anak terhalang hak konstitusinya hanya karena bapaknya seorang pelayan publik, itu sama dengan hukuman untuk anak PKI loh. Apa maksudnya seperti itu? Dan saya yakin Pak Anies sangat mengerti demokrasi beserta konsekuensinya. Yang saya sayangkan kenapa selalu memberikan ilusi logika kepada publik. Ya meskipun saya yakin masyarakat tidak termakan isu tersebut, tapi begini, kalau memang ini semua sama di hadapan negara, anak siapapun punya konstitusi hak yang sama, termasuk anak yang tidak punya bapak, Almasih kalau turun di tanah pertiwi ini, haknya sama seperti saya, hanya saja status sosial saya berbeda dengan dia, gitu. Nah ini modal sosial, bagaimanapun modal sosial ini berpengaruh dalam karir politik seseorang. Sehingga menurut Anda pernyataan dari Mas Anies ini sebatas gimmick? Ya, Pak Anies keluarga terpandang, punya modal sosial itu yang membuat dia melangkah ke politik. Jadi sah aja siapapun melangkah ke dunia politik, dan saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Anies Baswedan satu paradoks demokrasi. Demokrasi itulah seni membangun sebuah sistem di mana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Semua yang terjadi adalah keinginan rakyat. Jika rakyat tidak ingin,
Maka demokrasi ini ya tidak perlu demokrasi. Oke. Jadi saya kira Pak Anies ngerti lah maksudnya seperti apa. Kira-kira gitu. Oke, Mas Iqbal, tadi ditagih tuh siapa sebetulnya disasar? Ya, Mas Faldo ini sensi banget ya. Ini kan sebenarnya bagian dari inspirasi perjuangan. Ketika melihat rumah pembuangan Bung Karno itu, memang benar bagaimana kita merasakan betul bagaimana Bung Karno itu memperjuangkan negeri ini luar biasa. Sampai diasingkan, terpisah dari keluarga, ya. Bahkan juga anak-anaknya juga harus merasakan dampak-dampak dari sikap politiknya. Tapi bedanya memang anak-anak Bung Karno, ya, termasuk anak Pak Harto, termasuk anak Gus Dur, mereka memang memulai karir itu dari perjuangan panjang, mendirikan partai, gitu ya, kemudian merintis, ya, bahkan jadi anggota DPR dulu, gitu ya, baru akhirnya mereka bisa menjadi presiden diantaranya. Jadi memang ini perjalanan panjang itu penting, bahwa boleh saja mau anak presiden, mau anak kepala daerah, tetapi dia harus melewati proses perjuangan, ya, dan tidak instan. Itu kata kuncinya. Oke. Sampai 2 kali menyampaikan itu karena dianggap cukup genting kondisinya, Mas Faldo. Menurut Anda cukup beralasankah Anies sampai menyampaikan hal itu 2 kali di forum yang berbeda? Tapi jawabnya nanti ya. Kita diskusikan lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami, saudara. This is my way. Cobain deh. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Luwak White Coffee. Now I'm here because of Luwak White Coffee. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Madu teje sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teje saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Rasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee.
Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Sonia Pan membuka mata dan menyerap inspirasi dari Mitsi Wanma, pemilik tempat wisata sekaligus distributor produk-produk UMKM khas Papua, Rumah Etnik Papua, yang juga salah satu binaan BRI. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, meramu keindahan Timur Indonesia, Sabtu 9 Desember, pukul 6 petang di Kompas TV, dipersembahkan oleh This is my way. Cobain deh. Sampai 2 kali dalam 2 forum berbeda nih, Bang Faldo. Mas Anies bilang negara bukan milik anak atau golongan tertentu dan dibilang bahwa ini sudah cukup kritis kondisinya. Menurut Anda alasan-alasan disampaikan oleh Mas Anies itu cukup kuat alasannya atau gimana? Ya, fakta pertama oke kalau ada memang bagian dari keluarga. Tapi namun fakta kedua adalah orang-orang ini memang dipilih oleh masyarakat kita dalam sebuah sistem yang sangat demokratis. Semuanya dikembalikan kepada masyarakat. Apakah mereka bisa jadi pejabat publik atau tidak. Dan Bung Karno juga saat ini ya, tadi yang Bang Iqbal bilang dalam sebelum iklan itu ya, anak cucunya masih masuk politik. Apakah Pak Anies lagi nyindir Bung Karno gitu maksudnya gitu loh. Atau memang gimana gitu. Dan bicara tentang proses, ya setahu saya Pak Anies sampai hari ini belum berKTA parpol gitu loh kan. Memang dimajukan oleh partai politik, bukan kader PKS kan Pak Anies Baswedan setahu saya sih belum berKTA parpol. Di mana proses politiknya oke, dia menang elektoral. Tapi kan kalau kita kembalikan ke menang elektoral, ya semuanya menang elektoral. Kalau memang tujuannya dibilang Mas Gibran, Bu Puan mungkin atau siapapun, anak-anak keluarga-keluarga yang dituduhkan tadi oleh Pak Anies Baswedan ini yang tembakannya kita nggak tahu kemana gitu. Jadi Mas Anies ini lagi nyindir siapa Pak Iqbal? Kalau mau sekedar berbicara, ya monggo lah Mas Anies jago lah kalau bicara mah pidato. Jadi kita sepakat kalau Mas Anies ini mau nembak siapa? Nembak kita, nembak orang, atau nembak diri sendiri? Langsung saya tanya kalau begitu ke Mas Iqbal. Ini ditagih 2 kali loh Mas Iqbal. Iya, ini kayaknya sensi banget ini PSI. Kagak ada yang sensi. Kita tuh cuma bertanya. Walaupun memang ketumnya baru 2 hari masuk udah jadi ketum ya. Oke, jadi gimana penjelasannya tuh? Ya gimana gitu. Oh, penjelasannya. Ya, semua jadi gini, saya sebenarnya kan yang dibahas adalah tidak ada hubungan dengan partai politik. Yang dibahas adalah bagaimana negara ini dibangun. Dia para pendiri bangsa itu nggak memikirkan yang melanjutkan harus keturunannya. Dia menyerahkan kepada mekanisme masyarakat. Dia tidak bisa aja sejak dulu misalnya kalau dia menang pemilu. Iya, bisa aja seandainya sejak dulu para pendiri bangsa dia ingin, saya pengen tetap anak saya. Tapi pada pendiri bangsa kebetulan yang saat ini sudah melalui kepemimpinan tidak melakukan itu. Baru ini terjadi pada Pak Jokowi. Itu mungkin salah satunya yang dirasain oleh Pardo. Tetapi kita melihat bahwa saat ini yang kita lihat bahwa adalah instan, itu aja. Yang lagi rame sekarang instan. Bukan hanya di Republik ini, bukan hanya pada level presiden dan wakil presiden, tapi juga di daerah-daerah. Bagaimana ada anaknya belum selesai kuliah, kuliah di luar negeri, pulangin untuk melanjutkan perjuangannya. Bahkan dia nggak mau gantiin misalnya dapilnya kalau bukan anaknya, itu ada. Tapi jadi jangan terlalu sensi juga. Ya, ini kan cuman hanya bagian dari pesan moral setelah melihat rumah perjuangan Bung Karno. Setelah melihat rumah pengasihan Bung Karno, bahwa Bung Karno mendirikan Republik ini dengan darah dan perjuangan air mata, dan tentu saja dia melakukan ini demi rakyat seluruh rakyat Indonesia. Bisa aja kalau Bung Karno mau mengatakan Oke, singkat saja Bung Faldo, silakan. Saya ini dari Sumatera Barat. Dulu gubernurnya Bapak Irwan Prayitno dari PKS. Sekarang Pak Mahyeldi, istrinya, anaknya juga mencalek, itu Bang Iqbal. Jadi nggak ada masalah, kan dia udah nggak ada masalah kan?
Iya, Nggak ada berarti beda jalur. Yang masalah itu kalau dia merubah aturan. Loh, nggak ada aturan yang dirubah, semuanya fair-fair aja. Dalam artian memang ada proses di MK yang sudah berjalan. Jadi larinya ke MK nih, kalau seandainya kader PKS, istri dan anaknya itu juga nyalek gitu. Nggak ada masalah. Jadi gini, kalau jadi nggak ada masalah dong. Yang selama ini disoroti masyarakat adalah ketika bapaknya masih berkuasa, dia berusaha mewariskan kepada keluarganya. Istrinya kadang-kadang makan. Dia udah lengser. Dan itu apalagi berbeda eksekutif, legislatif itu berbeda. Jadi nggak bisa kita samakan. Ibu Harneli nyalek di DPRD. Itu berbeda. Baik. Kecuali tampaknya diskusinya bakal panjang, tapi kita harus tutup dulu sampai di sini. Mana tahu kita akan lanjutkan lagi ke sesi berikutnya. Terima kasih banyak untuk saat ini. Mas Iqbal mewakili Timnas Amin, terima kasih. Mewakili TKN Bung Faldo juga terima kasih. Selamat sore semuanya. Thank you. Laporan berikutnya sesaat lagi. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Tangerang Selatan, Banten mengakibatkan jalan terendam banjir. Bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa kan? Buruan beli, bisa gratis better lagi. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Hujan deras disertai angin kencang di Tangerang Selatan, Banten pada Jumat sore membuat jalan Cagar Raya, Kecamatan Pondok Aren terendam banjir.
Jalan Cagaraya Pondok Aren terendam setinggi 50 cm. Selain tingginya curah hujan, banjir yang kerap terjadi ini juga diduga disebabkan sistem drainase yang buruk. Banjir membuat banyak kendaraan roda 2 yang nekat melintas mogok. Untuk menghindari banjir di jalan ini, pengendara harus mengambil jalur memutar yang cukup jauh. Topik lainnya, Presiden Joko Widodo menyatakan telah mendapatkan laporan mengenai pengungsi Rohingya di Indonesia. Soal pengungsi Rohingya, Jokowi mengatakan telah mendapat laporan mengenai kedatangan pengungsi Rohingya yang diduga adanya keterlibatan TPPO. Jokowi menegaskan akan menindak jaringan TPPO yang terlibat. Untuk sementara waktu, pemerintah tetap akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi yang berada di Indonesia. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Selesai sudah rangkaian Kompas Petang hari ini. Saya Tifa Solesa. Dan saya Adis Larasati, terima kasih sudah menyaksikan Kompas Petang hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kelana Indonesia yang dipersembahkan oleh Selamat datang di masa depan Jakarta. Arahan Pak PJ Gubernur menyampaikan bahwa setiap perangkat daerah itu harus punya mindset sebagai kota global, harus punya mindset bahwa program-program yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah itu harus menuju kepada Jakarta sebagai kota global. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Di dunia yang menerapkan konsep Smart City, DKI Jakarta memiliki Jakarta Smart City. Jakarta Smart City berdiri sebagai katalisator dalam menciptakan ekosistem kota cerdas 4.0 di Jakarta, yang dinaungi Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Kali ini saya berada di Gedung Balai Kota Jakarta dan berkesempatan lebih jauh untuk membahas mengenai kesiapan kota Jakarta menuju kota global. Jakarta terus berbenah mempersiapkan diri menjadi kota global. Kendati tidak lagi menyandang status ibu kota negara, nantinya Jakarta merupakan kota modern
yang memenuhi syarat sebagai kota global. Indikator kelayakan sebuah kota disebut sebagai kota global berkaitan dengan business activity, human capital, information exchange, cultural experience, serta political engagement. Perubahan itu tentu bukan hanya perkara status yang melekat dengan standar dunia, tetapi juga disertai dengan pembenahan mendasar agar ruang kota ini bisa menghadirkan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warganya. Selamat datang di Jakarta Smart City Living Lab, Mbak Egy. Terima kasih Pak Yudis. Nah, pemirsa Kelana, sekarang saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bareng Kepala BLUD Jakarta Smart City, Bapak Yudis Siranugraha. Pak Yudis, ini kan Jakarta sudah menuju ke kota global ya, dengan segala usahanya termasuk jadi Jakarta Smart City. Sebetulnya indikator sebuah kota bisa dikatakan menjadi kota global itu apa aja sih Pak? Ya, kalau kita bicara transformasi Jakarta menjadi kota global, ini menjadi salah satu arahan dari pimpinan kami, dalam hal ini Pak PJ Gubernur, yang juga disintesa dan diriset langsung oleh Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Jadi ada 6 karakteristik kota global. Yang pertama dari sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. Yang kedua tentu punya kapasitas riset dan inovasi. Dan yang ketiga adalah kota yang livable, layak huni. Dan yang keempat kaitannya dengan cultural value, karena Jakarta merupakan kota yang organik, kota yang lahir dari zaman Jayakarta, Batavia sampai saat ini. Kemudian yang kelima kaitannya dengan lingkungan yang nyaman, aman dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kota yang terkoneksi secara intra dan inter kota. Ini menjadi salah satu bagian dari kota global. Jadi ada 6 karakteristik kota global yang menjadi catatan kami, yang menjadi referensi kami, khususnya di Jakarta Smart City, bagaimana mendorong transformasi Jakarta menjadi kota global. Di balik sebuah potensi pastinya akan ada tantangan-tantangan yang bisa menjadi PR kita bersama. Bagaimana dengan case Jakarta? Pemprov DKI Jakarta sedang mengusulkan undang-undang kekhususan Jakarta. Tentu tadi tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai kota global bisa masuk dalam rencana undang-undang Jakarta sebagai daerah khusus gitu. Artinya ada kekhususan yang memang diberikan oleh pemerintah pusat buat Jakarta. Supaya apa? Supaya semesta Jakarta, tolak ukur Jakarta itu sifatnya internasional, sifatnya global gitu. Jadi ini menjadi salah satu tantangan. Artinya ada kekhususan, keleluasaan yang diberikan atau kewenangan yang diberikan Jakarta untuk tumbuh menjadi kota global seperti itu. Nah, dari semua itu apa saja detail-detail yang dikerjakan oleh Jakarta Smart City? Ya, tentu menarik. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa arahan Pak PJ Gubernur menyampaikan bahwa setiap perangkat daerah itu harus punya mindset sebagai kota global, harus punya mindset bahwa program-program yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah itu harus menuju kepada Jakarta sebagai kota global. Dalam hal ini kami di Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Jadi kami coba breakdown dari 6 karakteristik yang tadi disintesis oleh Bapeda Pemprov DKI Jakarta. Misalkan dalam konteks yang pertama ya, sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. Nah di situ disebutkan bahwa salah satu karakteristiknya adalah bagaimana sebuah kota global itu bisa melahirkan perusahaan-perusahaan top dunia. Dan angkanya cukup lumayan besar, yaitu bisa menghasilkan 500 perusahaan top dunia. Itu yang pertama. Yang kemudian adalah melahirkan tenaga-tenaga keterampil di bidang jasa. Jadi kalau dua hal ini apa yang kami lakukan untuk mendorong Jakarta bisa melahirkan perusahaan-perusahaan top dunia? Tentunya kita harus mulai dari awal. Artinya dengan apa yang kami lakukan, kami membangun ekosistem startup, perusahaan rintisan. Harapannya bahwa perusahaan-perusahaan rintisan ini kedepannya menjadi perusahaan berskala global, perusahaan-perusahaan top dunia gitu. Jadi perusahaan-perusahaan rintisan, kami tidak bekerja sendiri, kami bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dengan program 1000 startup. Bayangkan Mbak Egit, kalau di Jakarta bisa melahirkan satu startup, misalkan contoh kalau kita lihat Gojek dan teman-teman lain. Gojek itu tumbuh di Jakarta.
mereka berhasil di Jakarta, mereka bisa scalable gitu. Jadi kalau kita bilang sukses mereka di Jakarta itu bisa berdampak kepada Indonesia gitu kan. Nah, dalam hal ini apabila kita bisa menghasilkan startup berkelas dunia, otomatis ini akan mendorong investasi. Jadi kalau kita bisa menghasilkan startup kelasnya unicorn bahkan dekakon, ini kita akan mendorong mengundang investor untuk spending uangnya di Jakarta. Itu yang pertama. Kemudian itu kalau satu, bayangkan kalau kita punya 1000 startup gitu ya, 1000 startup unicorn dekakon itu ada di Jakarta. Kemudian dampak berikutnya adalah penyerapan tenaga kerja yang dengan talent-talent yang handal gitu. Artinya para unicorn, startup unicorn dekakon ini kan butuh tenaga kerja. Butuh tenaga kerja yang misalkan data scientist, business analyst dan sebagainya gitu. Artinya ini akan terserap bahwa tenaga kerja terampilan Jakarta ini bisa bekerja di masing-masing startup ini. Nah, kalau udah bekerja di startup, impact-nya itu bukan hanya Jakarta tapi juga berdampak kepada global seperti itu. Itu dari sektor ekonomi yang mapan dan berskala terkoneksi secara global. Kemudian yang kedua kaitannya dengan karakteristik berikutnya yaitu kapasitas inovasi dan riset. Nah, kami di Jakarta Smart City sangat terbuka dengan berbagai kerjasama dengan berbagai kampus, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Kami sudah melakukan berbagai kolaborasi riset dan inovasi, dan juga kami juga mengundang anak-anak muda untuk belajar di Jakarta bagaimana menyelesaikan masalah berbasis data. Dan hasil kajiannya, hasil inovasinya itu kami publikasikan di berbagai conference maupun jurnal dengan kualitas yang reputable. Jadi berbagai inovasi ini sudah kami publish di IEEE Conference, di internasional, dan juga di publikasi Q1 yang ini membuktikan bahwa riset-riset yang dilakukan oleh tim Jakarta Smart City ini juga berdampak kepada global gitu. Artinya skalanya sudah skala internasional gitu. Valid begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai kota global, karakteristiknya adalah bagaimana kota ini livable, layak huni gitu. Salah satu karakteristik livable ini adalah bagaimana kami menyediakan informasi dan layanan yang mudah bagi masyarakat. Artinya gini, bahwa sebagai kota global, bahwa yang dilayani bukan hanya warga ber-KTP DKI saja, tapi juga warga pendatang, baik itu dari daerah-daerah lain di Indonesia dan juga dari luar negeri gitu. Artinya sebagai kota global kita harus bisa memberikan informasi layanan konkret kepada semua pihak. Jadi Jakarta ke depannya adalah kota untuk semuanya, kota yang inklusif dan sebagainya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian karakteristik yang keempat kaitannya dengan culture value gitu. Nah, ini menarik bahwa sebagai kota global tidak fokus kepada menjadi pusat ekonomi, pusat bisnis saja gitu, tempat orang bekerja, tempat startup, tapi juga kita harus memberikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya gitu, tempat orang berkreasi, piknik, tempat orang healing gitu. Kalau saat ini Gen Z gitu kan suka healing. Nah, tentu ini menjadi sebuah potensi besar. Kenapa? Karena Jakarta itu adalah kota yang tumbuh dari sejak dulu gitu, bukan kota yang dibangun mandiri gitu, tapi kota yang tumbuh dari awal, yang memiliki sejarah panjang, mulai dari Jayakarta, Batavia sampai Jakarta saat ini. Nah, kalau kita lihat bahwa di tiap Jakarta itu di samping kulinernya, lokasi-lokasi Jakarta juga memiliki sejarah yang menarik. Kita juga punya Pulau Seribu. Kemarin Pak PJ Gubernur mendorong bahwa ke depan Pulau Seribu itu menjadi tempat ekonomi baru, sehingga ke depannya Pulau Seribu diharapkan bisa menjadi Maldivnya Indonesia gitu. Potensial sekali. Nah, itu salah satu tadi salah satu mendorong Jakarta sebagai kota global, kita mendorong culture value. Dan salah satu upaya kami bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami mengintegrasikan Jakcation. Artinya di situ berbagai tempat-tempat kuliner pariwisata itu tersedia di sana, sehingga masyarakat bisa mudah mengakses. Kira-kira kalau ke Jakarta 1 hari 2 hari, kira-kira bagusnya kemana gitu. Itinerary-nya kemana aja ya, betul. gitu ya. Kelima, tentu sebagai kota global, Jakarta dituntut untuk menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan gitu kan. Artinya kalau nyaman, safe city. Artinya bagaimana memastikan Jakarta menjadi kota yang safe city gitu ya. Artinya setiap aduan nanti mungkin kita eksplor lebih jauh ya nanti setelah ini. Kemudian
kita mempunyai CCTV, kemudian kita punya sensor-sensor udara gitu, sehingga masyarakat tahu daerah kondisi udara di Jakarta seperti apa. Nah, kita juga terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir. Jadi karena banjir ini merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di Jakarta, sehingga masyarakat bisa melakukan antisipasi. Ada early warning system yang mereka terima, sehingga pada saat terjadi banjir mereka harus melakukan apa dan sebagainya gitu. Itu konteksnya dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah tadi kota yang terkoneksi, baik itu inter maupun intra kota gitu. Nah, kita dalam konteks transportasi ya, Jakarta sangat pesat ini dalam konteks public transportation atau transportasi publik. Kita sudah punya MRT, LRT, dan sebagainya gitu. Ini menjadi salah satu fondasi besar ya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global, karena harapannya masyarakat bisa mudah traveling ke Jakarta. Kemudian yang paling penting adalah kaitannya dengan teknologi adalah meningkatnya ICT Readiness Index. Nah, ICT Readiness Index ini artinya bahwa masyarakat di Jakarta itu harus melek IT, harus memiliki literasi digital yang cukup tinggi gitu. Keren-keren banget ya pemirsa Kelana. Tapi dari segala program yang sangat lengkap dan komprehensif dan juga menarik itu, saya jadi penasaran nih, think tank buat inovasinya atau labnya itu ada di mana, Pak? Nah, kalau kita lihat bahwa salah satu ciri khas kota global itu memiliki innovation hub. Nah, Jakarta Smart City, Pemprov DKI Jakarta memiliki Future City Hub, hasil kerjasama antara pemerintah Berlin dan Jakarta. Ayo, nanti akan saya ajak ke sana. Boleh, let's go, Pak. Ya. Untungnya dia ada, buat siapa aja, buat ngapain aja. Semakin gampang dicari, bikin hal-hal yang dibutuhin jadi tersedia, dan bikin hal-hal yang susah jadi makin gampang. Di Jakarta, untung ada Jaki. Laporan Neng dari Twitter dan laporan warga dari kanal pengaduan lainnya masuk ke dalam sistem CRM atau Citizen Relationship Management. Pertama, laporan dari pelapor sampai ke aplikasi dinas. Dinas langsung menugaskan suku dinas terkait untuk menyelesaikan laporan. Laporan pun langsung ditindaklanjut oleh petugas. Tindak lanjut laporan akan dipantau oleh Biro Pemerintahan. Kalau penyelesaian laporan sudah dikerjakan dengan baik, laporanmu dianggap selesai. Jadi, gimana? Siap sama-sama buat Jakarta jadi nyaman buat semua? Selamat datang di Future City Hub by GIT. Wow. Nah, ini bentuk kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah Berlin. Di sini salah satu tadi bahwa bagaimana mendorong transformasi Jakarta menjadi kota global. Jadi kalau kita lihat ciri khas kota global itu adalah memiliki Future City Hub, memiliki Innovation Hub gitu. Nah, Future City Hub ini memang kita bangun sebagai Innovation Hub, tempat mempertemukan problem owner, dalam hal ini pemerintah, dengan problem solver. Salah satunya startup untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Jakarta dan juga memahami kebutuhan warga. Wah, keren banget ternyata Pak Future City Hub ini ya. Kalau ini logo-logo apa nih Pak Yudis? Ya, ini logo para mitra dan kolaborator Future City Hub, karena ini bentuk
transformasi Jakarta menjadi kota global gitu ya. Karena untuk menjadi kota global tentu kita membangun ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, inklusif ini artinya kita mengajak peran serta para mitra kolaborator untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di Jakarta dan memahami kebutuhan warga. Harapannya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat tidak hanya buat warga yang berKTP DKI, tapi juga warga yang tinggal menetap di DKI Jakarta. Nah, kita juga sister city tidak hanya dengan Berlin, kita juga bekerja sama dengan Bangkok. Jadi kita punya 3 negara sister city ini, bagaimana masalah-masalah yang ada di berbagai negara ini bisa divalidasi gitu. Karena apa? Karena memang inovasi-inovasi itu kan harus divalidasi supaya apa? Supaya mengecek apakah inovasi ini bermanfaat, inovasi ini benar-benar bisa diterima oleh masyarakat, inovasi ini bisa memberikan social impact kepada masyarakat atau tidak gitu. Karena contoh misalkan Jakarta ke depan sebagai kota global dan saat ini juga sudah jadi sebagai kota global. Walaupun nanti tahun depan tidak menjadi ibu kota negara, Jakarta ini akan tetap menarik bagi para investor, bagi para inovator. Kenapa? Karena Jakarta ini menjadi sebuah landing pad-nya mereka gitu. Jadi inovasi-inovasi yang ada ini harus diuji cobakan dulu di Jakarta gitu. Sesuai dengan tagline-nya Pak PJ Gubernur, kesuksesan yang ada di Jakarta ini akan juga berdampak pada Indonesia, seperti itu. Sukses Jakarta untuk Indonesia, begitu ya Pak ya. Wah, ini kan keren banget Future City Hub ini. Tapi saya penasaran di sebelah sana, boleh nggak kita lihat-lihat sekarang Pak? Oke, silakan. Nah, ini Mbak Egi salah satu showcase-nya di Future City Hub. Wah, seperti itu. Keren. Tunggu Pak, ini tuh kok eye-catching banget ya. Ini maskot apa nih Pak? Nah, ini tentu sebagai kota global ya, tentu kita harus berteman dengan kota-kota global lainnya di dunia gitu ya. Salah satunya Berlin. Nah, Berlin ini sebagai tadi kita diskusikan, ini salah satu bentuk sister city antara Jakarta dan Berlin. Nah, kebetulan kita mendapat ini ya souvenir dari pemerintah kota Berlin beruang. Ini artinya apa sih? Ini adalah bentuk keterbukaan. Jadi sebagai kota inklusif ya, sebagai kota global kita harus terbuka. Dan artinya kalau tidak salah ini adalah the art of tolerance gitu. Artinya bahwa transformasi Jakarta sebagai kota global tentunya menjadi kota yang tolerance, kota yang terbuka untuk semuanya dan sebagainya gitu. Selain faktor-faktor tersebut, kalau dari segi ekonominya nih Pak, menurut Pak Yudi sendiri, Jakarta sudah siapkah untuk maju sebagai kota global? Nah, tentunya kembali ke karakter kota global ya, salah satu pendorong utama dalam sektor ekonomi adalah harapannya Jakarta ke depan bisa melahirkan ya perusahaan-perusahaan top dunia gitu, dan juga bisa melahirkan talenta-talenta di bidang jasa yang tentu bisa bersaing di kancah global. Tentu untuk membangun tadi talenta-talenta digital dan perusahaan-perusahaan top global, tentu kita harus mulai dari sekarang gitu. Jadi harapannya dengan ekosistem ini Jakarta bisa tumbuh, mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Salah satunya misalkan kita bekerja sama dengan para komunitas, kemudian baik itu pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kominfo dengan program 1000 Startup, kita membangun ekosistem startup. Harapannya untuk startup tentu ini akan talenta-talenta muda ini akan bisa terserap, dan dampaknya bukan hanya buat Jakarta tapi juga global seperti itu. Dan semua itu akan berawal dari sini, dari Future City Hub ya. Pak, kalau di sana kayaknya lagi ada kegiatan apa tuh? Boleh nggak kita ke sana ngecek-ngecek? Oke, ayo kita ke sana. Bangun ekosistem startup itu ada 2 approach. Yang pertama itu private driven, didorong oleh swasta dan stakeholder. Yang kedua government driven. Baik, ini salah satu acara Future City Hub, yaitu JSC Lab Sharing. Kebetulan kita kehadiran salah satu narasumber dari Kementerian Kominfo, Pak Sony. Beliau adalah ketua tim program 1000 Startup. Jadi hari ini kita ada sesi JSC Lab dengan menghadirkan para inovator startup, bagaimana mengembangkan ekosistem startup di Jakarta, khususnya tadi mendukung Jakarta, transformasi Jakarta sebagai kota global, seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Sony sendiri, proyek dan inisiatif yang dilakukan ini sudah cukup mumpuni untuk menjadi Jakarta sebagai kota global begitu, proyek dan inisiatifnya? Ya, kita ada beberapa inisiatif bersama Jakarta Smart City, salah satunya program 1000 Startup,
Semangatnya sih create jobs, karena Indonesia di dalam bonus demografi, kita harus prepare, bisa jadi berkah atau jadi bencana kalau nggak disiapin kan. Bayangin semangatnya, kita bareng-bareng semangatnya, satu perusahaan startup seperti Gojek create lebih dari 3 juta pekerjaan buat driver dan UMKM. Itu baru satu. Bagaimana kalau kita bisa create 1.000 gitu ya? 1.000 startup, itu semangatnya. Dan kita ngelihat Jakarta adalah miniatur dari Indonesia, di mana ini jadi tempat untuk startup-startup bisa memvalidasi idenya untuk akhirnya bisa scale seluruh Indonesia. Suatu kota global bersifat unggul, kompetitif, dan menonjol di bidang ekonomi berskala dunia. Beberapa contoh kota global yang berpengaruh di dunia adalah New York di Amerika Serikat, London di Inggris, dan Tokyo di Jepang. Keadaan suatu kota global mendorong perkembangan Smart City. Di Jakarta, pengembangan Smart City sudah dimulai oleh Jakarta Smart City untuk mencapai ke tingkat global, sehingga setara kedudukannya dengan kota-kota global lain di dunia. Sony, lantas ke depannya apa sih yang perlu dilakukan Jakarta supaya tetap menjadi kota yang menarik sebagai landing pad global itu? Yang pertama, menurutku Jakarta harus ramah terhadap eksperimental. Jadi kalau kita ngelihat inovasi ya, inovasi itu cenderung untuk melanggar peraturan. Jadi perlu dibutuhkan kayak sandbox, di mana teman-teman startup dan perusahaan teknologi ini bisa bereksperimen apapun itu, tapi dalam kerangka dilindungi oleh regulasi sebelum mereka deploy ke ini. Yang kedua adalah how to make Jakarta livable city. Karena kita mau attract global talent kan ya. Jadi kita ngelihat infrastrukturnya mungkin sekarang udah kita sangat ngejar ya dengan Singapura ya, tapi dengan biaya hidup yang lebih murah. Ini menarik banget tentunya ya. Jadi kayak ke Singapura dan ke regional mungkin cuma sejam 2 jam penerbangan, tapi kita bisa tinggal di Jakarta dengan konsep kota yang livable, khususnya ketika udah kayak pemerintahan berpindah mungkin dan program-program penghijauan di Jakarta semakin banyak taman, semakin akses kepada transportasi umum semakin bagus, dan juga penggunaan mobil-mobil yang ramah lingkungan. Itu kita berharap Jakarta bisa menjadi livable city dengan standar global dan juga bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia. Karena tadi Pak Sony sempat mention sandbox, keinget drakor ya, drama Korea ini nanti akan seperti itu ya, secanggih itu kota Jakarta ya. Harapannya seperti itu. Wah, terima kasih banyak Pak Sony untuk cicat dan insight-nya. Sukses ya untuk program-program dan proyek ke depannya. Melansir Global City Index, Jakarta tercatat menduduki peringkat ke-74 dari 156 kota dunia. Urutan itu jauh lebih baik dibandingkan Global Power City Index yang menempatkan Jakarta urutan ke-45 dari 48 kota di dunia. Menyikapi itu, pembenahan perlu dilakukan. Dengan APBD lebih dari 70 triliun rupiah per tahunnya, Jakarta harus mandiri dan bersiap menjadi kota global di Asia bahkan dunia. Untungnya dia ada. Buat siapa aja, buat ngapain aja. Semakin gampang dicari, bikin hal-hal yang dibutuhin jadi tersedia. Dan bikin hal-hal yang susah jadi makin gampang. Di Jakarta, untung ada Jaki. Laporan Neng dari Twitter dan laporan warga dari kanal pengaduan lainnya masuk ke dalam sistem CRM atau Citizen Relationship Management. Pertama, laporan dari pelapor sampai ke aplikasi dinas. Dinas langsung menugaskan suku dinas terkait untuk menyelesaikan laporan. Laporan pun langsung ditindaklanjut oleh petugas. Tindak lanjut laporan akan dipantau oleh Biro Pemerintahan. Kalau penyelesaian laporan sudah dikerjakan dengan baik, laporanmu dianggap selesai. Jadi, gimana? Siap sama-sama buat Jakarta jadi nyaman buat semua?
Mengubah infrastruktur agar nyaman tentunya tak semudah membalikan telapak tangan. Masih ada batu-batu kerikil yang harus diselesaikan oleh Jakarta untuk bisa bertransformasi menyandang status kota global. Lantas, sudah nyamankah Jakarta kini? Masih di Future City Hub yang menjadi pusat inovasi Jakarta Smart City. Nah, saya mau tanya ke Pak Yudis nih. Menurut Pak Yudis, sebuah kota global ini kan pastinya harus nyaman, layak huni. Apakah Jakarta sudah memenuhi standar tersebut? Ya, untuk ngomongin transformasi Jakarta menjadi kota cerdas berskala global, tentu salah satu faktornya adalah memberikan sebuah kenyamanan kepada masyarakatnya gitu, kepada warganya gitu. Jadi salah satu indikatornya adalah misalkan bagaimana warga dengan nyaman mudah melakukan traveling gitu. Jadi mudah menggunakan public transportation atau transportasi publik. Kemudian faktor berikutnya adalah masyarakat mendapatkan informasi layanan dengan mudah gitu. Misalkan informasi kesehatan, informasi layanan kerja, dan informasi publik lainnya. Dan yang paling penting adalah sebagai kota cerdas berskala global, tentunya di sini ada ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Artinya bagaimana Jakarta sebagai kota global tentunya bagaimana membangun public trust kepada masyarakat. Misalkan masyarakat punya masalah, punya aduan dan segala macam gitu ya. Bagaimana masyarakat dengan mudah menyampaikan aduannya kepada pemerintah dan mereka bisa monitoring bagaimana tindak lanjut laporan yang mereka sampaikan kepada pemerintah. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau di belakang ini contoh penerapan teknologinya ya, Pak? Ya, ini salah satu bentuk tadi, salah satu bentuk bagaimana melakukan transformasi Jakarta sebagai kota cerdas berskala global, yaitu membangun public trust. Nah, ini salah satu tadi membangun public trust, artinya ini merupakan bentuk platform komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi masyarakat bisa menyampaikan berbagai bentuk pengaduan publik kepada pemerintah. Nanti pemerintah sesuai dengan KPI-nya, sesuai dengan respon time-nya harus menindaklanjuti dengan baik gitu. Jadi di sini bentuk kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah dan pemerintah juga menyampaikan secara detail bagaimana tindak lanjutnya gitu, sehingga ini berbentuk bagian dari akuntabilitas, transparansi. Artinya pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau warga yang tinggal di Jakarta itu benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah seperti itu. Nantinya akan menjadi ekosistem kota cerdas 4.0 gitu ya. Bahwa ini bagian bentuk bagaimana Jakarta terbuka untuk siapa saja gitu. Artinya aduan-aduan itu tidak hanya sebatas dari warga ber-KTP DKI Jakarta ya, tapi juga terbuka bagi warga yang tinggal menetap di Jakarta. Ini salah satu bentuk bahwa Jakarta untuk semua seperti itu. Ya, nanti detailnya kita akan lihat di Common Center-nya Jakarta Smart City. Nanti setelah ini kita coba akan lihat berbagai fasilitas yang ada di Future City Hub. Bagaimana Future City Hub ini benar-benar membangun sebuah ekosistem yang fokusnya kepada masyarakat ya. Jadi kita punya konsep artinya people first gitu. Artinya kita fokus kepada user centric atau citizen centric. Jadi bagaimana inovasi itu fokus kepada kebutuhan masyarakat dan sebagainya seperti itu. Ayo Mbak, kita lihat di sana. Boleh. Seperti diketahui, Jakarta merupakan ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan dan bisnis. Membuat Jakarta menjadi yang padat dengan tingkat kemacetan dan polusi yang tinggi. Ini menjadi tantangan, bagaimana menjadi kota global harus nyaman, memiliki banyak green area, serta ramah pejalan kaki. Selain itu, status Jakarta sebagai pusat ekonomi bisnis tentu mengharuskan memiliki infrastruktur yang kuat dan memadai. Wah Pak, ternyata Future City Hub tuh selengkap ini. Ada Design Thinking Lab, ada juga mini studio. Ini masing-masing buat apa nih Pak? Ya, tadi Mbak Egi kan kita fokus bahwa Future City Hub ini fokus kepada people gitu ya. Artinya Design Thinking Lab ini adalah sebagai ruang uji coba inovasi gitu. Artinya sebelum kita membuat sebuah inovasi, inovasi itu harus datang dari permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi kita punya 3 step ini. Artinya I see, I heard. Artinya kita harus melihat ini masalahnya apa gitu. Nah, dari yang kita lihat, kemudian I send. Kita harus mengaktualisasikan ke dalam diri kita. Contoh misalkan kalau kita lihat ada macet gitu. Nah, kita coba dari masalah macet ini kita aktualisasikan, kita sensing dalam diri kita. Misalkan kita sebagai orang yang terdampak gitu.
Jadi sensing gitu kan. Kemudian dari situ kan akan emerge ini suatu hal yang kira-kira actionnya apa gitu. Jadi yang ketiga, I feel to call. Kira-kira apa yang harus kita lakukan. Jadi Design Thinking Lab ini kita harapannya nanti akan ada semacam prototyping dari proses tadi, I see, I sense, sama I feel to call gitu. Jadi jadi kita belajar untuk melihat masalah, belajar untuk mendengarkan gitu. Dari situ kita mengaktualisasikan dalam diri kita, sehingga nanti kita terdorong untuk kira-kira apa yang harus kita lakukan. Sehingga harapannya inovasi yang kita lakukan, inovasi yang dilakukan oleh para startup itu memiliki social impact gitu. Jadi bukan hanya gagah-gagahan saja, tapi memberikan dampak konkret kepada masyarakat. Jadi inovasi itu tidak harus terlalu besar ya. Inovasi itu bisa kecil-kecil tapi memberikan social impact atau dampak kepada masyarakat seperti itu. I see, I heard, I feel to call. I see, I sense, I feel to call. I feel to call gitu ya. Kalau mini studio ini buat apa? Nah, mini studio ini adalah sebagai ajang untuk sharing knowledge gitu. Artinya kita undang para CEO, founder, kemudian anak-anak muda yang tadi sudah berhasil membuat sebuah karya inovasi, mereka sharing gitu. Sehingga nanti bisa didengarkan oleh tidak hanya bagi warga DKI Jakarta, tapi juga untuk global, untuk Indonesia gitu. Artinya podcast ini kita siarkan di berbagai platform kita, sehingga best practices atau inovasi-inovasi yang dilakukan Jakarta, kesuksesan Jakarta itu juga bisa dirasakan oleh semua pihak gitu. Jadi mulai dari anak-anak muda di luar Jawa dan segala macam, sehingga informasi keberhasilan kita, kemudian best practices yang kita lakukan, praktek-praktek terbaik dan seterusnya, ini juga bisa didengarkan oleh anak-anak muda lain di Indonesia seperti itu. Pak Yudis, untuk menjadi sebuah kota global gitu kan, Jakarta Smart City ini kan harus menjadi nyaman, livable, lingkungan yang bersih, tapi kan juga tidak bisa mengesampingkan sustainability gitu. Ya. Nah, apa yang sudah dilakukan? Nah, tentu keberlanjutan ini menjadi salah satu faktor penting ya. Makanya kalau kita sampaikan adalah bahwa kalau keberlanjutan ini masalah lingkungan, harapannya bahwa inovasi-inovasi itu harus memikirkan tadi sustainability, green environment dan sebagainya. Makanya tadi kita mulai dari Design Thinking Lab ini. Artinya kita melihat masalahnya, kemudian kita sensing dan kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Kita saat ini selalu menitik beratkan pada bagaimana kedepannya membangun kota yang inklusif. Inklusif itu artinya solusi itu tidak harus selalu dikerjakan oleh pemerintah saja gitu. Artinya kita selalu mendorong peran serta masyarakat. Kemudian yang kedua adalah keberlanjutan. Kita melihat cucu-cucu kita atau anak-anak muda ke depan gitu, bisa cucu-cucu kita ya, anak-anak muda ke depan atau generasi penerus bangsa, bagaimana Jakarta ke depan ini bisa sustain, bisa tetap ada Jakarta, karena banyak kemarin ada berbagai statement dari para pembesar dari negara lain ya. Joe Biden contohnya menyampaikan bahwa Jakarta ke depan akan banjir, akan tenggelam. Ini menjadi sebuah tantangan. Artinya bahwa bagaimana kita memastikan bahwa untuk menjadi kota global kita harus bisa mengadres masalah-masalah ini gitu. Contoh kalau kita lihat misalkan di Belanda. Belanda itu kan secara demografi, kemudian kontur tanahnya itu kan di bawah permukaan laut, tapi tetap tidak tenggelam gitu. Artinya Jakarta juga harus siap menjadi kota yang sustain, berlanjut dan seterusnya seperti itu. Nah, tentu tadi untuk mewujudkan semua itu artinya Jakarta memang harus siap menjadi kota untuk semuanya gitu. Artinya Jakarta ini harus menjadi kota yang transparan, akuntabel gitu. Nah, tadi kita ngomongin CRM ya, sistem cepat respon masyarakat. Artinya fokus Jakarta memang people first gitu. Artinya Jakarta harus memiliki responnya, setiap aduan, pengaduan itu harus bisa direspon dengan baik. Nah, nanti saya ajak Mbak Egit ke common centernya Jakarta Smart City, nanti kita lihat bagaimana CRM itu dikelola, bagaimana CRM itu dikembangkan dan sebagainya, seperti itu. Oke, menarik tuh Pak ya. Untungnya dia ada. Buat siapa aja, buat ngapain aja. Semakin gampang dicari, bikin hal-hal yang dibutuhin jadi tersedia. Dan bikin hal-hal yang susah jadi makin gampang. Di Jakarta, untung ada Jaki.
Laporan Neng dari Twitter dan laporan warga dari kanal pengaduan lainnya masuk ke dalam sistem CRM atau Citizen Relationship Management. Pertama, laporan dari pelapor sampai ke aplikasi dinas. Dinas langsung menugaskan suku dinas terkait untuk menyelesaikan laporan. Laporan pun langsung ditindaklanjut oleh petugas. Tindak lanjut laporan akan dipantau oleh Biro Pemerintahan. Kalau penyelesaian laporan sudah dikerjakan dengan baik, laporanmu dianggap selesai. Jadi, gimana? Siap sama-sama buat Jakarta jadi nyaman buat semua? Nah, di sini saya ingin memperlihatkan secara lebih dekat bagaimana Jakarta Smart City menerapkan teknologi dan sains dalam hal transforming kota Jakarta sebagai kota global, khususnya mengolah ekspektasi masyarakat. Nah, di sini kita menerapkan konsep itu. Nah, ini bisa dilihat, Mbak, bagaimana konsep sains dan teknologi mentransforming Jakarta sebagai kota global dengan konsep sensing, understanding, dan acting. Jadi semua laporan masyarakat ini dikontrol dan monitornya di sini? Salah satunya di sini kita kontrol. Jadi ada laporan yang berbasis geotagging, itu udah secara sistematis, itu udah langsung masuk ke sistem. Ada yang nanti laporan berbasis non-geotagging, seperti itu. Non-geotagging nanti teman-teman di sini, ini nanti akan mengolah, mendispatch kepada perangkat daerah terkait. Nah, kebetulan kita ada sesi pelatihan, pembekalan dari Prof. Yudo, dari Universitas Indonesia, memberikan pembekalan kepada tim, karena tim ini kan harus tetap diberikan pembekalan, supaya mereka bisa memaksimalkan sumber dayanya secara maksimal dalam hal penanganan aduan. Nah, di sini ini tadi Prof. Yudo dari UI, silakan Prof. Halo Prof, apa kabar? Nah, Prof. Yudo ini tadi ngejelasin apa nih kepada petugas yang di bawah? Ya, kita ada fitur yang namanya CRM, cepat respons masyarakat. Itu adalah bagaimana Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, bisa berinteraksi dengan masyarakat, di mana masyarakat bisa memberikan partisipasinya terhadap pembangunan dan termasuk apapun kondisinya di kota Jakarta kepada kami, dan kami harus bisa memahami dengan cepat dan meresponnya dengan cepat. Nah, untuk CRM ini, untuk mekanisme pelaporannya bagaimana, Pak? Nah, kalau kita ngomongin CRM atau sistem cepat respon masyarakat atau yang dikenal juga sebagai Citizen Relation Management, ini menjadi ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, tadi kita sampaikan bahwa sistem CRM ini dikembangkan dengan smart system dengan menggunakan sensing, understanding, dan acting. Nah, sensing ini artinya bagaimana pemerintah mendapatkan data aduan secara cepat supaya bisa dikelola. Setelah itu masuk proses understanding. Dari understanding ini nanti dari laporan ini akan disesuaikan dengan kategori yang sesuai. Setelah itu masuk acting. Dan acting ini kita mendispatch petugas ke lokasi tertentu untuk menyelesaikan masalah. Nah, di dalam CRM ini kita ada dua platform kanal aduan. Satu, platform penerima aduan yang digunakan oleh masyarakat. Jadi ada 13 kanal aduan yang dapat digunakan oleh masyarakat, baik itu yang sifatnya geotagging maupun non geotagging. Jadi dari 13 kanal ini, jadi ada yang berbasis aplikasi, ada yang berbasis sosial media, ada yang berbasis Twitter dan sebagainya gitu. Ada yang berbasis tadi face to face meeting, datang kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Jadi 13 kanal ini merepresentasikan bagaimana Jakarta hadir sebagai kota yang terbuka untuk semuanya, kota yang inklusif. Nah, kedua tadi platform penerima aduan. Di platform penerima aduan ini petugas menerima aduan dari masyarakat, kemudian menindaklanjuti sesuai dengan aduannya gitu. Jadi CRM ini adalah bagian skema bagaimana antara perangkat daerah itu saling bekerja sama gitu. Nah, kemudian di dalam sistem CRM ini adalah bagian dari proses dispatching petugas untuk menindaklanjuti laporan. Oke, nah Pak Yudo, ini kan bisa dibilang sistem yang sangat canggih, sophisticated. Tapi untuk infrastruktur telekomunikasi di Jakarta sendiri nih, menurut Pak Yudo sudah siap belum sih? Ya, jadi
Jadi kalau kita lihat dari teknologi informasi itu sumber dayanya ada 4. 1 infrastruktur, 2 aplikasi, 3 data, dan yang keempat orang. Dari sisi infrastruktur, melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Pak Yudis, tentu saja kesiapan infrastruktur ke channel-channel yang ada, baik itu yang tadi sifatnya channel fisik ke kelurahan, ataupun channel lewat media sosial harus kita siapkan. Nah, lalu kemudian dari 13 channel yang ada itu kan bermuaranya di sini. Jadi tentu saja lapisan berikutnya adalah lapisan aplikasi. Jadi di aplikasi bisa dilihat kita ada geotaggingnya, kita bisa melihat mana yang sudah diproses, mana yang sedang diproses, dan mana yang sedang masuk dan akan ditindaklanjuti dan sebagainya. Jadi sesudah dari level aplikasi itu, level berikutnya adalah data. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudis juga, kita bisa menganalisis dari data semua yang masuk itu, entah itu berdasarkan jenis aduan atau berdasarkan lokasi dan sebagainya, untuk ujung-ujungnya adalah bagaimana pimpinan itu bisa menindaklanjuti dan bisa melakukan pengambilan keputusan bukan berdasarkan insting, tapi berdasarkan data, yang istilah kerennya adalah data driven governance, tata kelola berbasis data. Tentu saja sumber daya yang terakhir adalah orang, dan kita bisa melihat kekuatan dari Jakarta Smart City diisi dengan orang-orang yang luar biasa, termasuk adalah anak-anak muda yang terengginas dalam pembangunan aplikasi, pembelian infrastruktur maupun juga pengolahan data. Nah, kalau infrastruktur dan orang atau SDM dalam sistemnya sudah siap, bagaimana dengan masyarakat Jakarta? Betul. Sudah siapkah menerima ini? Siap. Jadi kalau kita lihat Jakarta ini kan sebenarnya tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia, termasuk juga sebenarnya dari berbagai penjuru dunia. Jadi tentu saja kita harus mampu memberikan sebuah fasilitas cepat respons masyarakat ini, CRM ini, kepada seluruh elemen masyarakat tersebut sebagai tanda bahwa kita memang adalah kota global. Saya jadi penasaran nih, untuk pengoperasiannya sendiri di lab gimana Pak? Boleh lihat? Ya, boleh. Ya. Nah, ini Mbak Egy, di sini ruangan di mana tim Jakarta Smart City mengelola berbagai bentuk pengaduan publik dari warga DKI Jakarta. Jadi di tim inilah tadi mengelola ekspektasi masyarakat yang rendah sampai yang tinggi, dan biasanya warga DKI ini termasuk yang kritis. Jadi ekspektasinya juga tinggi gitu. Apalagi kalau kita menjadi kota global, ekspektasinya akan makin tinggi. Nah, responnya juga harus makin cepat ya. Responsif dan akurat gitu kan. Jadi tidak boleh asal-asal tindak lanjut gitu. Nah, kita juga menyediakan berbagai informasi. Kalau kita lihat di sini kita juga bisa memetakan pengaduan publik itu berbasis kelurahan. Jadi kita bisa kira-kira di kelurahan mana yang paling banyak dan seterusnya. Gitu. Kita juga menyediakan data dalam bentuk data harian. Jadi dalam bentuk data harian, dan ini diupdate per 15 menit. Jadi kita bisa melihat nih kira-kira kanal mana yang paling banyak digunakan, kemudian jumlah laporannya berapa banyak, jumlah pelapor berapa banyak. Nah, kalau kita lihat di sini dari 13 kanal yang paling banyak digunakan oleh masyarakat itu adalah Jaki gitu. Ya? Nah, kebetulan memang mayoritas pengguna Jaki ini kan Gen Z ya, milenial, melek teknologi. Rata-rata banyak menggunakan Jaki karena mudah, hanya butuh waktu 2-3 menit saja untuk menyampaikan aduan masyarakat gitu. Nah, kalau kita juga bisa melihat kategori apa sih yang sering dilaporkan. Ini mulai dari jalan, pohon, gangguan, jaringan listrik, parkiran dan sebagainya. Buat yang mungkin belum sempat mengunduh aplikasi, bisa juga by phone atau SMS ya Pak? Bisa, jadi nanti misalkan pakai Twitter, email, kemudian lapor, SMS dan seterusnya gitu. Ada yang langsung ke balai kota, misalkan Mbak Egy kalau pagi-pagi bisa melihat nih di balai kota dari jam 8 sampai jam 10 gitu, misalkan kita ada tim-tim yang menerima aduan di balai kota. Begitu juga nanti di tingkat kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Nah, ini kan dari sisi masyarakat. Nah, saya ingin memperlihatkan back end-nya gitu. Bagaimana tim-tim Jakarta Smart City mengolah aduan masyarakat. Nah, mungkin bisa diperlihatkan dari back end-nya. Jadi kita bisa melihat ini laporan dari warga. Nah, ini bagian ini adalah laporan warga. Ini laporan warga terkait dengan sampah. Ini kan sampah di lokasi tertentu. Ini ada, coba lihat deskripsinya, coba bagian kiri dilihatkan. Nah, di sini deskripsi sampah berserakan di sekitar dam Polorio Marunda gitu. Kategori sampah tolong tidak lanjuti, lokasinya disebutkan dan seterusnya. Ini prosesnya mulai dari tadi, mulai dari proses menunggu ke bawah. Nah, ini sih kan berarti menunggu. Ini laporannya disampaikan melalui kanal apa? Coba lihat ke bawah, paling bawah.
Nah, ini dilihat JK, berarti dilapor menggunakan kanal Jaki. Ya. JK, 23 dan segala macam, dan sifatnya anonim. Jadi sistem ini tidak memerlukan data pribadi seseorang gitu. Karena ini dia pakainya aplikasi Jaki, basisnya geotagging, laporan ini langsung masuk ke Kelurahan Marunda. Nah, ini kan lokasinya Marunda, ini langsung masuk Kelurahan Marunda. Sama Kelurahan Marunda, karena ini laporannya sampah, ini langsung dikoordinasikan dan tidak lanjutin gitu loh. Jadi ini di sini ada EWS, estimasi waktu selesai. Kenapa? Karena mungkin tadi sampahnya kompleks, banyak, dia perlu estimasi waktu selesai. Karena masalah sampah ini kan ada timelinenya, respon time-nya itu maksimal 2 hari. Karena ini masalah sampahnya sepanjang jalan, ini dia perlu waktu yang lebih banyak. Jadi dia memberikan estimasi waktu selesai, tapi kita lihat progresnya terus lanjut. Ini segera ditindaklanjuti. Ini terkait. Ya, ini langsung ditindaklanjuti oleh Kelurahan Marunda karena kategori sampah. Nanti kategori yang berbeda, nanti dia bisa mengkoordinasikan dengan SKPD terkait atau perangkat daerah terkait. Nah, ini salah satu bentuk tindak lanjutnya, sampah di saluran got. Ini tim-tim dari tim Oranye itu langsung turun ke lapangan untuk memberikan sampah dan seterusnya. Kemudian lanjut. Nah, di sini upaya kita, salah satu upaya kita adalah memastikan kualitas tindak lanjut. Jadi tidak hanya tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah, tapi tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah itu nanti dievaluasi lagi, direview oleh tim biro pemerintahan untuk melihat apakah tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah ini memenuhi kriteria ketuntasan. Coba ke atas, coba lihat ke atas. Nah, ini sampai menunggu validasi. Jadi validasi oleh Biro Tapem. Nanti dari Biro Tapem apabila sudah memenuhi kriteria ketuntasan sama mereka akan dibuatkan tombol selesai hijau. Jadi ini laporan telah diselesai, ditindaklanjuti dan telah dilakukan validasi oleh Biro Pemerintahan. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi tuntas. Nah, setiap eskalasi ini, Mbak, dari proses menunggu sampai selesai, jadi warga itu dapat notifikasi. Selamat Mbak Egy, laporan Anda sudah ditindaklanjuti. Jadi proses eskalasi dari menunggu, tindak lanjut dan sampai selesai itu akan dapat notif. Notif, jadi laporan Anda sudah ditindaklanjuti, laporan Anda selesai. Nanti di situ terakhir Anda juga, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memberikan apresiasi. Oke, dari kurang lebih 200 laporan yang masuk setiap harinya, itu kira-kira berapa persen yang bisa diselesaikan secara tuntas sampai ada green light seperti ini? Nah, kalau kita lihat kan di sini dari jumlah laporan dari sebelumnya itu coba masuk ke yang data harian. Nah, kita bisa melihat di sini. Di sini kita bisa melihat, ini kan data jumlah laporan sampai jumlah pelapor. Ini dari sejak sistem CRM ini dikembangkan, diperbarui per tahun 2021. Jadi kita sudah menerima sekitar jumlah laporan 370.000 sama jumlah pelapor 73.000 gitu. Rata-rata waktu penyelesaian itu 7 hari. Rata-rata waktu penyelesaian ini rata-rata waktu penyelesaian laporan 128 jam. Jumlah laporan selesai dan segala macam, persentase ke bawah, ini persentasinya ini rata-rata ini yang bagian hijau ini 98,3%. Jadi kurang lebih kalau dihitung per hari juga kurang lebih di atas 90%. Luar biasa tinggi sekali ya Pak ya. Nah Pak Yudo, sebagai kota global gitu Jakarta, pasti permasalahannya akan terus dinamis, berubah-ubah. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemprov Jakarta, utamanya Jakarta Smart City ini supaya tetap relevan atau update dengan permasalahan kota global? Ya. Sebagai pengelola kota yang sifatnya kota global, metropolitan sebesar Jakarta ini, maka tentu saja kita harus bisa membuat masyarakatnya itu tidak hanya melihat Jakarta ini layak untuk dihuni, tapi kita juga harus bisa membangun kecintaan mereka kepada kota Jakarta dan juga bisa membahagiakan mereka. Salah satu indikator dalam Smart City itu adalah bagaimana mereka bisa berpartisipasi. Kalau mereka sudah berpartisipasi seperti bisa dilihat di sini, kita melihat bahwa itu tanda kecintaan mereka kepada kota Jakarta. Jadi divalidasi dan dituntaskan ya Pak Yudo ya masalahnya. Baik, terima kasih Pak Yudo insight-nya. Terima kasih juga Pak Yudi. Saya masih terkesima dengan semua ini. Terima kasih Prof Yudo. Terima kasih Pak Yudi, sama-sama. Berbagai pengembangan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelesaian aduan laporan masyarakat. Penerapan indikator kota global melalui inisiatif Smart City di Jakarta bukan hanya merupakan langkah menuju modernisasi, tetapi juga upaya untuk menciptakan kota yang lebih berkelanjutan, efisien, dan berdaya saing di tingkat global.
Untungnya dia ada buat siapa aja, buat ngapain aja. Semakin gampang dicari, bikin hal-hal yang dibutuhin jadi tersedia. Dan bikin hal-hal yang susah jadi makin gampang. Di Jakarta, untung ada Jaki. Laporan Neng dari Twitter dan laporan warga dari kanal pengaduan lainnya masuk ke dalam sistem CRM atau Citizen Relationship Management. Pertama, laporan dari pelapor sampai ke aplikasi dinas. Dinas langsung menugaskan suku dinas terkait untuk menyelesaikan laporan. Laporan pun langsung ditindaklanjut oleh petugas. Tindak lanjut laporan akan dipantau oleh Biro Pemerintahan. Kalau penyelesaian laporan sudah dikerjakan dengan baik, laporanmu dianggap selesai. Jadi, gimana? Siap sama-sama buat Jakarta jadi nyaman buat semua? Program-program yang dimiliki JSC sangat menarik dan inklusif ya. Jadi konsep kolaborasinya yang saya highlight di sini. Jadi kolaborasi pemerintah dengan startup, dengan lembaga-lembaga lain, dan lebih open terhadap inovasi. Selaku warga Jakarta, saya merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh JSC atau Jakarta Smart City. Seperti kita tahu bahwa terkait dengan implementasi e-government di daerah, di pemerintah daerah biasanya memiliki dinas yang namanya Dinas Komunikasi dan Informatika. Tetapi kalau kita lihat di Pemprov DKI ini, mereka melangkah lebih jauh dengan membentuk yang namanya Jakarta Smart City. Dan kita bisa lihat Jakarta Smart City sekarang sudah berkembang menjadi BLU dan mampu memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di Jakarta. Kita sama-sama tahu bahwa pembangunan yang sifatnya inklusif, partisipatif adalah merupakan salah satu ciri atau penanda suksesnya implementasi Smart City untuk menjadikan kota Jakarta kota yang layak untuk dihuni, kota yang membahagiakan masyarakatnya, dan kota yang dicintai oleh masyarakatnya. Harapannya Jakarta bisa menjadi innovation hub dan khususnya menjadi landing pad buat konektivitas ke global ya, dan bisa menjadi contoh perkembangan buat kota-kota yang lain, baik di regional ataupun kota-kota yang lain di Indonesia. Sehingga kesuksesan Jakarta bukan hanya untuk Jakarta sendiri, tapi sukses Jakarta untuk Indonesia. Perjalanan tentu saja tidak hanya berakhir di sini. Sebagai kota global, tentu Jakarta menjadi bagian dari kota-kota di seluruh dunia, dan Jakarta menjadi salah satu destinasi dari kunjungan baik para pebisnis maupun para wisatawan dari seluruh mancanegara. Sebagai pintu gerbang untuk ke daerah-daerah di Indonesia lainnya, maka Jakarta perlu memberikan layanan, perlu memberikan informasi, dan perlu memberikan fasilitas bagi seluruh aspek masyarakat, bagi seluruh komponen masyarakat, untuk mereka bisa mengetahui dan mencari informasi, termasuk melaporkan jika ada problem, jika ada tantangan, jika ada masalah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan harapan saya mereka terus menindaklanjuti dengan berbagai program seperti halnya CRM, cepat respon masyarakat, agar keluhan masyarakat atau laporan masyarakat itu tidak hanya ditampung tetapi juga ditindaklanjuti sampai tuntas tas-tas. Jadi menurut saya kota global itu adalah kota yang memiliki pengaruh dari segi keuangan, dari segi perdagangan, dari segi teknologi dan budaya di tataran yang lebih luas. Sebuah indeks prestasi untuk kota yang setahu saya memang untuk mengakomodir tingkat-tingkat keinternasionalan sebuah kota. Merupakan visi pembangunan kota Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota nantinya. Bisa menjadi pusat pelayanan jasa dan bisnis secara lokal maupun internasional. Menurut saya, Jakarta sudah dalam perjalanannya menuju jadi kota global. Dengan semakin banyaknya orang yang berdatangan ke kota ini, kemudian juga kita melihat perkembangan-perkembangan yang sangat baik di Jakarta ya, yang sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia ini bekerja ataupun berdagang ataupun bermasyarakat secara umum. Jadi Jakarta sudah memiliki semua elemen untuk menjadi kota global. Hanya tinggal bagaimana Jakarta bisa menaikkan pengaruhnya tidak hanya di level lokal Indonesia, tetapi juga di regional maupun di dunia.
Menurut saya Jakarta sudah siap untuk menjadi kota global karena sudah semakin banyak orang-orang kreatif yang memang sudah mendunia atau mengglobal dari Jakarta sendiri. Jakarta telah menjalankan langkah awalnya untuk menjadi kota global. Indikator yang ditentukan salah satunya berupa konektivitas dan aksesibilitas, dan itu sudah dijalankan oleh kota Jakarta. Jadi saya banget berharap bahwa Jakarta ini semakin banyak ruang publiknya, semakin banyak ruang hijaunya, semakin mudah transportasi publiknya. Sarana kreatif ini yang cukup kami juga inginkan. Semua harus mendukung, semua dalam arti stakeholders, public-private partnership, masyarakat, semuanya harus berkomitmen untuk membuat Jakarta menjadi kota global. Dan juga pastinya adalah semakin banyak orang yang juga bisa bekerja di Jakarta dan berkolaborasi sehingga membuat pengaruh Jakarta menjadi semakin luar biasa di dunia. Jakarta, kota dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, tentu tidak akan mudah menghadapi tantangan-tantangan menuju cita-cita menjadi kota global. Tugas kita sebagai masyarakat mendukung prosesnya agar terwujud dan mampu bersaing menjadi salah satu kota global dunia. 1 jam sudah kita keliling, melihat fasilitas, dan mendapat banyak informasi mengenai solusi-solusi yang dihadirkan melalui Jakarta Smart City. Terima kasih banyak pemirsa Kompas TV. Sampai jumpa lagi di Kelana Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kelana Indonesia yang dipersembahkan oleh